Halo semua, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan ngebahas custom ROM lagi nih. Udah cukup lama banget kita tidak ngebahas custom ROM. Yap, dan kali ini kita akan ngebahas custom ROM dari Nusantara Project. Di depan di sini kita disambut welcome to Nusantara Project. Dan ini adalah Nusantara Project versi LTS ya guys. Dan di versi kali ini ada perubahan yang cukup besar. Oke, di sini kita lihat-lihat dulu di bagian display interface-nya. Kalau di bagian depan ya, di sini di status bar atau di control center-nya, di sini ada perubahan yaitu dia makin colorful guys. Dia di sini dibuat colorful, ada banyak warna-warnanya. Kemudian di bagian icon notifikasi dan launcher ini sih masih sama aja dengan yang versi-versi sebelumnya ya. Oke, kemudian untuk versi recent apps, nah di sini dia ditambah ini ya, di bagian recent apps-nya. Bentar, kita buka. Oke, di bagian bawah di sini terdapat screenshot, kemudian terdapat kill apps dan terdapat clear all. Ini bisa memudahkan kita dalam mengoperasikan sehari-hari. Oke, lanjut kita lihat di bagian tentang ponselnya. Ya, di sini di bagian setting dia menggunakan model yang seperti ini ya guys, yang model colorful banget dan rame banget menurut saya. Kita lihat di bagian about phone. Nah, ini adalah perubahan yang besar yang saya bilang di depan tadi, yaitu di Nusantara Project LTS version ini dia menggunakan Android 11. Dimana di sebelumnya Nusantara Project LTS itu dia bertahan menggunakan Android 10, namun di versi kali ini dia sudah menggunakan Android 11. Akhirnya si Nusantara Project LTS mengupgrade juga ke Android 11. Yap, di sini kita lihat untuk versinya. Ya, ini adalah Nusantara Project LTS yang versi V3.4. Oke, lanjut di sini kita lihat ya guys di bagian penyimpanannya ya, di bagian storage dia memakan berapa banyak penyimpanan. Oke, di sini yang membuat saya agak kecewa sih dengan Nusantara Project LTS, dia memakan penyimpanan sistem itu cukup besar. Di sini bisa kita lihat dia memakan 13 GB untuk sistemnya. Kalau di sini kita pakai HP dengan RAM 332 GB, pastinya ini akan nyesek banget. Tapi di sini saya menggunakan RAM yang 464 GB, jadi masih agak lega lah ya. Yap, di bagian lainnya di sini masih sama aja ya guys dengan versi-versi sebelumnya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Oh ya, di bagian atas di sini juga ada perubahan kecil. Kalau misalkan teman-teman teliti, di bagian atas di sini terdapat shortcut untuk mengaktifkan try dark mode ya. Di sini kita bisa tap untuk mengaktifkan mode malamnya. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, dia akan mematikan mode malamnya. Itu ditambahin itu aja sih, untuk lainnya sama aja. Nah, buat teman-teman yang nanyain apakah masih tersedia menu untuk melakukan kustomisasi di Nusantara Project LTS versi ini, masih dipertahankan ya untuk Nusantara Wings-nya. Di dalam sini kita bisa banyak melakukan kustomisasi, mulai dari tema, kemudian lock screen, baterai, icon-icon, kita bisa lakukan semuanya di sini. Teman-teman bebas melakukan. Yap, dan di sini saat kita tap di bagian home screen, kemudian kita masuk di style dan wallpaper, di sini juga tersedia wallpaper yang cukup banyak. Teman-teman bisa pilih sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini cukup banyak sekali pilihannya. Oke, dan terdapat live wallpaper juga, tapi saat saya aplikasikan live wallpapernya ini dia tidak bergerak. Kita coba aktifin yang ini. Oke, untuk home screen. Yap, dan dia tidak bergerak ya guys. Saya nggak tahu sih ini kenapa, apakah bug atau gimana. Coba teman-teman yang udah install bisa langsung aja komen di kolom komentar ya. Oke, lanjut kita bahas di bagian performa. Nah, ini tadi saya sudah tes performa dengan beberapa benchmark. Langsung aja kita lihat untuk hasilnya. Oke, di sini pertama saya tes dengan menggunakan GPU benchmark dan skor yang didapetin yaitu 410.400, skor yang cukup tinggi. Kemudian saya tes yang kedua dengan menggunakan Geekbench 5 dan skor yang didapetin yaitu 276 untuk single core dan 1075 untuk multi core-nya. Lanjut kita tes dengan menggunakan CPU throttling dan berikut hasilnya. Sayang banget sih di Nusantara LTS ini untuk performanya dia justru menurun. Bisa kita lihat di bagian grafik performanya di awal sih tinggi ya guys, tapi di beberapa menit selanjutnya untuk performanya itu justru turun dan cenderung stabil di bawah untuk performanya.
Maksimalnya ada di 120,683 gigs, rata-ratanya ada di 92,925 gigs, dan performa minimalnya ada di 84,719 gigs. Untuk performa bawahnya ini jelek banget. Nah, itu performa berdasarkan hasil tes ya guys. Lanjut kita coba untuk bermain game. Pertama di sini kita mainkan game PUBG Mobile. Ya, pertama kita lihat dulu di bagian settingnya, kita lihat di grafik. Oke, dan untuk bermain game PUBG di sini kita bisa bermain di smooth dengan high FPS. Kita juga bisa bermain mentoknya itu di HD dengan high FPS juga. Nah, selama ini saya pakai untuk bermain PUBG, OS ini cukup bagus, tapi untuk FPS meternya itu dia tidak bisa menyentuh di 30 FPS. Rata-rata itu cuma dapat di 20 hingga 25 FPS-an aja. Apalagi saat bertemu dengan pemain lain atau bertemu dengan musuh, dia akan ngedrop hingga 10 FPS. Dan itu cukup sering guys saya dapetin. Kemudian untuk suhu di sini HP saya suhunya bertambah cukup cepet ya guys. Pakai bermain PUBG beberapa menit aja HP saya jadi anget rasanya. Oke, lanjut kita pakai untuk bermain game Genshin Impact. Nah, saat kita pakai bermain game ini performanya makin parah nih. Dia untuk FPS-nya itu turun, rata-rata dapat di kisaran 18an FPS. Dan saat kita pakai bermain game ini sering banget terjadi ngeframe guys, atau macet-macet gitu. Apalagi saat bertemu dengan musuh atau bertemu dengan monster, dia ngeframe-nya makin parah. Ya memang game ini sangat berat sekali sih, dan saya juga tahu diri kalau HP saya ini HP tua. Yap, untuk performa gamingnya OS ini masih belum terlalu bagus ya guys. Dia masih banyak terjadi ngeframe, apalagi saat kita pakai untuk bermain game berat seperti Genshin Impact ini. Nah, kemudian saat kita pakai bermain sosmed, OS ini berjalan lancar banget guys. Di sini saya pakai scrolling TikTok, dia lancar banget. Buat multitasking juga masih oke. Lanjut kita bahas untuk bug yang ada di OS ini. Yang pertama yaitu di sini saya menemukan adanya force close di aplikasi ya guys. Salah satunya yaitu ada di aplikasi pesan atau aplikasi SMS. Di sini saya tidak bisa membuka aplikasi SMS guys. Dia selalu force close di sini. Nah, untuk bug yang kedua yaitu semenjak saya pakai OS ini, saya tidak bisa konekin HP saya ini ke hotspot HP saya. Yap, jadi dia tidak bisa menangkap sinyal WiFi dari hotspot HP guys. Tapi saat saya konekin dengan hotspot WiFi, di sini dia mau connect. Apakah ini bug atau cuma ada di HP saya nggak tahu. Mungkin teman-teman ngerasain hal yang sama, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, itu untuk review Nusantara Project LTS version Android 11. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau tidak suka. Saya Rizky, sampai jumpa di video selanjutnya.